kami punya salah satu slogan, dari manapun Anda datang, kami siap mengantarkan Anda sampai tujuan. Halo Sobat Patimura, balik lagi bersama Puan Maharani dalam program acara Kampus Beta. Hari ini sudah hadir tamu spesial di studio kita, yaitu Ketua Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian. Kepada Bapak, selamat siang, apa kabar? Ya, selamat siang, kabar baik. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan nama serta asal program Ya, studi. baik, terima kasih Mbak Puan. Saya Demi Suhoka, Ketua Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Unpati. Ya, mungkin kita supaya agak akrab gitu ya Pak, Ya. dipanggilnya Biasa Bapak dipanggil Pak Demi saja. Pak Demi ya. saja. Oke, mungkin untuk Pak Demi bisa dijelaskan sedikit mengenai program studi peternakan yang ada di Universitas Patimura ini Pak. Iya, baik, terima kasih. Program studi peternakan ini sebenarnya program studi yang sudah sangat lama di Unpati. Seiring berdirinya Universitas Patimura, memang peternakan di Unpati itu sudah dikenal. Dulu justru Fakultas Peternakan Perikanan Universitas Patimura. Kemudian dia berubah lagi namanya menjadi Fakultas Peternakan, dan pada tahun 85 itu justru dia menjadi jurusan peternakan dan masuk bergabung dengan Fakultas Pertanian. Justru perikanan yang berdiri menjadi Fakultas Perikanan. Jadi sudah sejak tahun 1963 prodi peternakan ini sudah ada di Universitas Patimura. Jadi bisa dibilang program studi peternakan merupakan program studi yang sudah cukup lama ya Pak, Iya. ada di Universitas Patimura. Kemudian mungkin bisa Bapak jelaskan juga apa sih visi dari program studi peternakan ini? Iya, program studi peternakan ini sendiri punya visi akan menjadi pusat pembelajaran, pengkajian, dan juga pengembangan serta penerapan IPTEX bidang peternakan yang unggul, khusus di wilayah kepulauan spesifik pulau-pulau kecil. Nah, itu visi dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Unpati. Kemudian kalau mungkin untuk orang awam ya Pak, kalau ditanya atau mendengar kata peternakan, mungkin yang muncul di benaknya adalah berkecimpung dengan hewan-hewan gitu Pak. Jadi mungkin buat yang masih bingung bisa Bapak kasih tahu sebenarnya belajarnya itu apa saja, apakah hanya bersama hewan-hewan saja atau seperti apa? Iya, ini memang yang masih jadi persoalan yang banyak sekali di masyarakat. Orang berpikir kalau masuk peternakan nanti justru lebih dekat dengan ternak. Itu memang tidak salah, karena kita bergulat dengan ilmu itu dan kita tidak akan jauh dari sana. Tapi kita justru dengan belajar di bidang peternakan ini, kita akan menjadi pengusaha ternak, ya, pebisnis ternak, dan tidak sama dengan mereka yang setiap hari di kandang dan bergulat dengan ternak-ternak, dengan kotoran ternak. Nah, ada pikiran-pikiran di luar sana yang mungkin masih sangat terbatas, sehingga perlu sekali untuk diberi kecerahan sehingga mereka memahami ternyata belajar di peternakan itu justru sebenarnya menarik sekali, ya. Ada banyak ilmu-ilmu terkait dengan fisiologi, ilmu-ilmu terkait dengan ternak, dan juga sama seperti yang kita belajar pada manusia itu justru kita dapatkan ketika kita belajar di bidang peternakan. Karena itu kalau kita masuk ke peternakan, ada orang juga berpikir bahwa nantinya pekerjaannya juga balik lagi ke kandang, ya. Kalau biasanya kita para mahasiswa di peternakan itu sering punya salamnya itu salam cinta dari ujung kandang. Tapi bukan berarti nanti akhirnya dia harus terpaku di situ. Ya, kita punya profil dari lulusan peternakan sendiri
mereka disiapkan untuk bisa menjadi manajer. Mereka disiapkan untuk bisa menjadi entrepreneur. Mereka disiapkan untuk bisa menjadi community leader. Dan mereka juga disiapkan menjadi pengemban dan penerap ilmu. Karena itu memang ketika mereka belajar di peternakan, setelah itu bidang-bidang pekerjaan yang bisa mereka masuk justru luas sekali, ya, sangat luas sekali, dan hampir semua ilmu itu kita belajar di sana, ya, belajar di peternakan. Dan itu terbukti, ya, banyak sekali lulusan yang menyelesaikan studinya di peternakan justru bisa diterima di bidang-bidang pekerjaan yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Seperti tadi yang sudah disampaikan, ya. Di bank ada yang bekerja menjadi pegawai negeri justru sampai ke kementerian sana. Mereka dalam berbagai kompetisi mereka bisa membuktikan bahwa belajar di peternakan Patimura itu tidak ketinggalan dengan yang lain. Karena itu memang kami di peternakan dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas pendukung. Ya, fasilitasnya cukup banyak. Kami punya satu gedung khusus untuk, ya, jurusan peternakan, prodi peternakan yang punya satu gedung khusus. Mungkin kalau kita lewat masuk ke kampus Unpati, itu kita akan temukan ada 2 gedung yang warnanya hijau. Satu gedungnya peternakan, satu gedungnya kehutanan. Nah, di gedung peternakan itu ada 3 lantai, di sana ada 10 laboratorium, ya, 10 laboratorium. Kami punya sumber daya manusia dengan kualifikasi pendidikan yang juga mumpuni. Di sana kita punya ada 11 doktor, di dalamnya ada 2 orang guru besar. Ya, guru besar salah satu justru sudah 2 periode ini dipakai sebagai rektor pada salah satu universitas di Kalimantan, Universitas Antakusuma. Ya, kami juga punya staf yang guru besar juga yang dipakai di Unpati ini sebagai ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Prof. Male. Ya, kami juga punya salah satu staf yang saat ini menjabat sebagai kepala dinas pendidikan Provinsi Maluku. Ya, jadi agak aneh juga, tapi seperti itulah kenyataan. Artinya bahwa dengan bekal ilmu yang mereka punya, kapasitas yang mereka miliki, mereka tidak diragukan untuk terjun ke bidang apapun juga. Kalau kita masih ingat Gubernur Maluku yang baru selesai periode yang lalu, Pak Said Assagaf itu, beliau justru sarjana peternakan. Orang tidak berpikir kok sarjana peternakan bisa jadi gubernur. Ya bisa saja, ya. Bisa saja. Karena itu memang jangan pernah ragu ketika Anda harus memilih kuliah di peternakan. Jangan pernah berpikir nanti kerjanya apa. Kalau kita berpikir harus jadi pegawai negeri, justru itu keliru. Karena kondisi saat ini justru kompetisi untuk menjadi seorang ASN itu sangat luar biasa. Dan karena itu peluang untuk bisa berwirausaha mandiri untuk mengembangkan usaha justru ada kalau dia belajar di peternakan. Dia bisa jadi apa saja, bisa jadi wirausaha yang luar biasa, dan itu memang sudah terbukti, ya. Kita bisa bayangkan sekarang ini penduduk Indonesia sudah hampir 127 juta. Diperkirakan tahun 2030 sudah capai 300 juta. Semua itu butuh makan, ya, butuh makan. Kalau kita lihat kondisi Maluku dengan adanya Blok Masela, mumpung hari ini ada penresmian satu lab terpadu di Unpati untuk mendukung pengembangan Blok Masela. Nah, di sana akan menyerap banyak sekali tenaga kerja dan mereka harus makan. Ya, mereka harus makan. Nah, selama ini di Maluku, produk-produk peternakan masih didatangkan dari luar. Telur, daging ayam masih sebagian besar itu didatangkan dari luar. Nah, justru ini peluang sangat terbuka sekali bagi adik-adik kita yang mungkin akan mengembangkan karirnya ke depan. Ayo, berusaha di bidang peternakan. Anda akan sangat berbahagia karena Anda bisa memberikan
persediaan yang cukup bagi orang-orang yang membutuhkan produk-produk peternakan. Ada banyak sekali produk peternakan yang ada di luar sana dan itu bersumber dari mana? Ya dari produk peternakan. Ada satu yang sederhana sekali. Kalau kita ingin untuk menciptakan sesuatu, biasanya kita butuh satu mesin pencetak yang luar biasa. Kalau peternakan sederhana. Kita masukkan butiran jagung bisa keluar telur loh. Bisa masukkan di mana, mesin mana yang bisa keluarkan seperti itu. Kita masukkan rumput di situ bisa keluarnya justru susu. Wah, kok bisa seperti itu? Dan itulah kenyataan. Mbak Puan mungkin dari buruh ya. Iya, dari buruh ada banyak sekali teman-teman kita yang justru dari buruh belajar di peternakan. Mungkin itu seputar peternakan. Ya, fasilitas yang lain memang tersedia samping yang tadi 10 laboratorium. Kami punya satu unit, ya unit kandang yang di sana ada ternak sapi, ada ternak kambing, ternak domba, juga ada ayam broiler, ada juga ayam chopper, juga ada merpati, ada kelinci. Semuanya itu diperuntukkan untuk mahasiswa yang ingin belajar dan mereka bisa pakai untuk praktikum mata kuliah dan juga untuk penelitian. Kami juga punya satu koperasi peternakan yang sudah bergerak cukup lama dan selama ini masih tetap menjadi andalan dari prodi peternakan. Memang kemarin ketika kita diperhadapkan dengan kenyataan hadirnya COVID-19, usaha-usaha kita itu agak sedikit mengalami kendala karena kondisi itu. Tapi ke depan kami terus berbenah untuk bisa mempersiapkan segala sesuatu. Ada kalau terkait dengan sarana olahraga, kami juga disiapkan ya. Jurusan prodi menyiapkan sarana olahraga bagi para mahasiswa. Mereka bisa setiap saat mau main apa, mau badminton, tenis meja, voli, kami punya fasilitas itu. Dan juga fasilitas lain juga tentunya yang menjadi milik universitas. Karena apa yang punya universitas itu adalah punya juga prodi peternakan. Demikian Mbak Puan. Ya, jadi itu tadi seputar obrolan kita mengenai program studi peternakan dari Fakultas Pertanian Universitas Patimura bersama Bapak Demi ya selaku Ketua Program Studi Peternakan. Jadi seperti yang tadi Pak Demi sudah jelaskan, di program studi peternakan ini punya banyak fasilitas ya Pak, yang pastinya bisa mendukung teman-teman calon mahasiswa-mahasiswi baru dalam belajar mengenai ilmu peternakan ya Pak. Selain itu juga bisa dibilang lulusan peternakan itu kebanyakan sudah menjadi orang yang sukses ya Pak. Iya. Iya, seperti itu. Jadi buat teman-teman sekalian yang masih bingung mau melanjutkan studinya di program studi apa, bisa memasukkan program studi peternakan sebagai salah satu listnya ya Pak. Kemudian mungkin dari Bapak Demi ada ajakan-ajakan untuk para calon mahasiswa-mahasiswi yang masih bingung nih Pak mau pilih program studi apa? Iya. Disampaikan. Terima kasih. Ya, khusus untuk teman-teman yang masih berada di SMU, SMK, Madrasah Aliyah yang mungkin sampai saat ini masih bingung setelah sekolah di SMU, SMK, Madrasah Aliyah, saya harus melanjutkan kemana? Jangan Anda bingung ya. Jurusan peternakan, program studi peternakan dengan kode prodinya 54231 akan selalu ada untuk Anda. Kami punya salah satu slogan, dari manapun Anda datang, kami siap mengantarkan Anda sampai tujuan. Dan itu komitmen bersama dengan 33 staf dosen yang ada di prodi peternakan. Itu komitmen kami akan mengantarkan Anda semua sampai tujuan. Kami nanti Anda semua di kampus Orang Basudara, kampus Universitas Patimura. Terima kasih. Ya, itu tadi slogan yang sangat luar biasa dari Bapak Ketua Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, serta share akun YouTube kita yaitu Suara Patimura. Sampai bertemu di program acara selanjutnya.